untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya akan ke Pak Adiaksa terlebih dahulu, Mas Andi. Pak Adiaksa, dengan angka-angka elektabilitas, popularitas, tingkat kesukaan terhadap Pak Ahok yang begitu tinggi, Anda masih merasa mampu, Pak, untuk menantang Pak Ahok, Pak Adiaksa? Ya, kalau elektabilitas itu tidak bisa dilihat sekali, Mas Rory. Harus dipotret orang itu. Kalau dipotret dalam keadaan marah hari ini, besok dipotret lagi dalam keadaan senyum, dipotret lagi dalam keadaan bingung, baru ambil kesimpulan. Ini kan baru awal, Februari tahun 2017 baru pilkadanya. Ini artinya Anda tidak khawatir dengan angka-angka ini ya, Pak? Tidak khawatir dengan angka-angka ini ya? Ya enggak lah, kita lihat trennya. Kalau saya lihat dari surveinya Cyrus yang dilakukan, kemudian surveinya nih siapa nih? Arya, ya. Itu kan trennya malah kalau sebagai incumbent harusnya lebih dari itu beliau. Nah ini kan cuma 40%-an, berarti trennya, ya Bung Arya, berarti trennya itu kan bisa jadi menurun, bisa jadi meningkat. Jadi motretnya jangan cuma sekali ini survei terus mengatakan bahwa sudah berani nggak? Belum, saya kira Bung Arya tahu lah ya. Pak Adiaksa, ini random kan, 400 orang. Pak Adiaksa, mohon maaf ini tapi menarik ya, dari Cyrus langsung. Baik, dari Cyrus bulan November kemarin, elektabilitas Pak Ahok 40,7%. Sementara kalau menurut dari CSIS naik menjadi 43%, Pak. Anda tidak khawatir dengan nilai yang semakin naik ini, angka yang semakin naik? Aduh, saya kira Bung Arya tahu, Mas Rory, nggak usah terlalu dibesar-besarin. Kalau soal survei itu nanti banyak lagi yang survei. Kita nggak bisa pakai, jangan jadikan lembaga survei itu seperti papan takdir. Seakan-akan kalau sudah dideklarasikan oleh survei sudah. Anda bisa lihat lah beberapa pilkada, Anda bisa lihat ketika bagaimana, mohon maaf Pak Foke dulu, semua survei mengatakan beliau menang, tetap Bapak Presiden Pak Jokowi yang menang. Oke. Nah, jadi masih panjang perjalanan, Bung. Pak Ahok, mohon maaf ini Pak Adiaksa ini belum deklarasi, saya sendiri belum deklarasi, saya baru didaulat oleh teman-teman. Pada saat yang tepat, kalau saya lihat saya mampu, baru saya maju gitu, Bung Rory. Pak Adiaksa ini menarik, karena elektabilitas Anda menurut CSIS 4%, kemudian menurut Cyrus 6,7%. Nah, Anda tadi mengatakan angka-angka ini bukan mutlak, begitu masih saja bisa berubah. Nah, kalau misalnya saya tanya kepada Anda, Pak, puas tidak sih dengan kinerja Pak Ahok sebagai gubernur? Ya, soal angka tadi, Bung Rory, itu Cyrus dengan SCSIS itu beda, sampelnya juga beda, jumlahnya 400. Anda tahu dulu metode survei itu. Jadi nggak bisa bilang, oh Adiaksa 6,7 sekarang turun 4%. Dari mana logika itu? Ini masing-masing survei itu punya sampel, random, punya responden sendiri. Jadi beda, Bung Rory, nggak bisa. Ini kan sekarang mau dijustifikasi bahwa, oh Adiaksa 6,7 dari saya sekarang turun, menurut Arya, dari saya turun jadi 4,7, nggak begitu kan Bung Arya tuh, dia ngerti tuh. Masalah itu 400 jadi jangan terus saya kira benar ya kata Pak Adiaksa, memang membaca survei harus dipahami dulu metodologinya. Jadi survei yang dilakukan hari ini itu berbeda hasilnya survei yang dilakukan sebulan lalu. Kemudian faktor jumlah responden juga mempengaruhi. Responden yang 400 dengan yang 600 juga akan mempengaruhi. Kemudian bagaimana instrumennya? Apakah menanyakan 12 nama itu berbeda hasilnya dengan 14 nama gitu ya. Tetapi setidaknya ini jadi saya kira gini Pak Adiaksa, bahwa survei menjadi penting bagi kandidat untuk bisa membaca tren ya, untuk bisa memproyeksikan siapa yang akan menjadi lawan tangguh, siapa yang akan menjadi teman gitu ya, siapa dan bagaimana bangun koalisi yang akan dibangun gitu ya. Jadi pentinglah survei untuk melihat potensi ini dan bagaimana memproyeksikan perilaku, keinginan publik dan seterusnya gitu. Oke, Pak Adiaksa. Ya, Pak Adiaksa ini jangan melihat misalnya Bung Sandi nih sekarang tidak masuk di dalam list, terus dia tekankan tidak dihitung, belum tentu. Tiba-tiba dia bergerak, bulan depan dia tiba-tiba melebihi kita semua. Oke, tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya nih Pak Adiaksa. Betul, dia senyum dia. Puas tidak dengan kinerja Pak Ahok sebagai gubernur, Pak Adiaksa? Anda belum menjawab pertanyaan kita. Enggak, ini bicara survei dulu, jangan puas nggak puas. Kita bicara soal jangan bicara itu. Jangan dialih-alihkan. Saya udah pernah di mata Najwa kayak begini juga.
Ya, Baik. Oke. Terus terang aja, jangan kita dijebak-jebak yang pertanyaan mengadu-adu. Yang penting sekarang jangan tutup kemungkinan orang yang mau maju. Kita hargai Pak Ahok, kita tahu kelebihannya, tapi juga punya kelemahan. Oke. Punya kelemahan. Ya, Metro jangan kelebihannya aja, kelemahan juga mesti. Nanti saya akan tanyakan. Nanti saya akan tanyakan Pak, mohon ditahan dulu. Nanti saya akan tanyakan kelemahannya apa dan apa langkah-langkah Anda untuk menjawab atau mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Nanti saya juga akan ke Mas Andi. Saat lagi, tetaplah bersama kami.